Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Alfiatunisa dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas AAS dan ICP. Disimak ya teman-teman. Jadi yang pertama akan dibahas mengenai AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Pengertian AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer atau spektrofotometri serapan atom adalah alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan yang terdapat pada sampel. Terdapat beberapa metode analisa yang digunakan, yaitu flame basic, graphite furnace, dan Vias flame. Fungsi dari AAS biasanya digunakan untuk mengirimkan analisis jejak logam dari berbagai jenis sampel dalam ilmu lingkungan, makanan dan minuman, kimia dan sektor farmasi untuk pemantauan pengotor atau kontaminasi dan kontrol kualitas, serta penilaian cepat bahan baku. Spektroskopi serapan atom juga digunakan dalam pengaturan klinis untuk analisis cairan biologis seperti darah dan urin. Parameter analisanya terdiri dari timbal Pb, besi Fe, seng Zn, tembaga Cu, perak, Ag, emas, Au, nikel, Ni, dan lain-lain. Prinsip kerja AAS, metode analisis di mana sampel yang berbentuk liquid diubah menjadi bentuk aerosol atau nebulae, lalu bersama campuran gas bahan bakar akan masuk ke dalam nyala api. Nah, di sini unsur yang dianalisa tadi akan menjadi atom-atom dalam keadaan dasar atau ground state. Lalu, sinar yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombangnya sesuai dengan unsur yang diuji, kemudian akan dilewatkan kepada atom dalam nyala api sehingga elektron pada kulit terluar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Penyerapan yang terjadi berbanding lurus dengan banyaknya atom ground state yang berada dalam nyala api. Lalu sinar yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor kemudian diubah menjadi sinyal yang terukur. Selanjutnya ada jenis-jenis AAS. Yang pertama ada Flame Atomic Absorption Spectroscopy atau FAAS yang umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi logam dalam larutan dalam rentang bagian per juta atau ppm dan bagian per miliar atau ppb. Ion-ion logam dinebulisasi sebagai semprotan halus ke dalam nyala api suhu tinggi di mana mereka direduksi menjadi atom-atomnya yang secara selektif menyerap cahaya dari lampu katoda berongga elemen spesifik. Yang kedua ada Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy atau GFAAS, yaitu merupakan metode yang lebih sensitif yang biasanya digunakan untuk mendeteksi konsentrasi logam yang sangat rendah, kurang dari 1 ppb, dalam sampel volume rendah. Tabung karbon sempit digunakan untuk mengatomisasi sampel alih-alih nyala api, meningkat sensitivitas dan batas deteksi dengan tidak adanya kebisingan spektral dari nyala api, dan memastikan bahwa lebih banyak sampel yang teratomisasi. Selanjutnya ada bagian-bagian dari AAS. Yang pertama ada lampu katoda. Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada lampu katoda monologam, digunakan untuk mengukur satu unsur. Yang kedua ada lampu katoda multilogam, digunakan untuk pengukuran beberapa logam sekaligus. Yang kedua ada atomizer. Atomizer ini terdiri atas nebulizer yang berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel 1520 mikron dengan cara menarik larutan melalui kapiler akibat efek dari aliran udara dengan pengisapan gas, bahan bakar, dan oksidan disemprotkan ke ruang pengabut. Lalu ada spray chamber yang berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Yang ketiga, burner merupakan sistem tepat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala.
Yang ketiga ada burner. Burner merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit karena burner berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aqua bides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. Yang keempat ada monokromator yang berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Yang kelima ada detektor yang berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Yang keenam ada recorder. Sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Yang ketujuh ada tabung gas. Tabung gas pada AS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen ini memiliki kisaran suhu 20.000 K dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen dengan kisaran suhu 30.000 K. Yang kedelapan ada ducting yang merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan agar asap yang dihasilkan AAS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang kesembilan ada kompresor, yaitu merupakan alat yang terpisah dengan main unit karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AAS pada waktu pembakaran atom. Yang ke-10 ada buangan pada AAS. Buangan ini disimpan di dalam dirigen dan diletakkan terpisah pada AAS. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas, karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk. Selanjutnya bagaimana sih cara penggunaan alat AAS? Yang pertama ada pra-analitik. Pertama-tama gas dibuka terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu ducting, main unit, dan komputer secara berurutan. Dibuka program SAA atau Spectrum Analysis Specialist, kemudian muncul perintah apakah ingin mengganti lampu katoda. Jika ingin mengganti, klik yes, dan jika tidak, no. Dipilih yes untuk masuk ke menu individual command. Dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog, kemudian diklik setup, kemudian soket lampu katoda akan berputar menuju posisi paling atas supaya lampu katoda yang baru dapat diganti atau ditambahkan dengan no. Selanjutnya dipilih no jika tidak ingin mengganti lampu katoda yang baru. Selanjutnya pada program SAS 3.0 dipilih menu select element and working mode. Dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. Jika telah selesai, klik OK, kemudian muncul tampilan condition setting. Lalu diatur parameter yang dianalisis dengan men-setting fuel flow 1,2 measurement concentration number of sample, 2 unit concentration ppm, number of standard, 3 standard list, 1 ppm, 3 ppm, 9 ppm, and warming up. Lalu diklik OK and set up, ditunggu hingga selesai. Diklik icon bergambar burner atau pembakar. Setelah pembakar dan lampu menyala, alat siap digunakan untuk mengukur logam. Lalu pada menu measurement, pilih measure sample. Lalu selanjutnya ada analitik. Diukur belangko, standar, dan sampel dengan cara berikut. Yang pertama, dimasukkan belangko, didiamkan hingga garis terbentuk, kemudian dipindahkan PPM keluar. Dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm, maka akan didapatkan kurva standar. Dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok, baru dilakukan pengukuran. Kemudian dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada garis menu dengan mengklik file melalui print. Apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu ducting, dan terakhir
Metode yang digunakan pada alat AES ini yaitu merupakan metode kurva kalibrasi. Yang terakhir ada pasca analitik. Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan PMI, PME, pencantuman nilai rujukan atau batas baku mutu, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada alat AES. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan pada alat AES? Kelebihannya yaitu spesifik, batas atau limit deteksi rendah dari satu larutan yang sama beberapa unsur berlainan dapat diukur. Pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan, contohnya pada preparasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana, kecuali bila ada zat pengganggu. Lalu dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh. Dan batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas, misalnya miligram per liter hingga persen. Nah, kekurangan pada alat AAS yaitu adanya kesalahan pengukuran, kurang sempurnanya preparasi sampel seperti proses dekstruksi yang kurang sempurna, tingkat keasaman sampel dan belangkonya tidak sama. Kesalahan matriks, hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampel dan matriks standar. Aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Lalu yang terakhir, gangguan kimia berupa disosiasi, tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktori. Kalibrasi pada AES umumnya dapat dilakukan berdasarkan beberapa parameter penting. Yang pertama yaitu akurasi panjang gelombang, yang dapat dilakukan dengan menggunakan Haloketolam atau HCl sesuai instruksi kerja pabrikan seperti arsen, tembaga, natrium, kalium, dan juga merkuri. Yang kedua ada sensitivitas dan presisi absorbansi. Kalibrasi sensitivitas ini dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang berbeda-beda, tergantung jenis AAS yang digunakan. Seperti larutan standar tembaga digunakan untuk AAS nyala dan juga AAS tungku karbon, sedangkan larutan standar arsen digunakan untuk AAS generator uap hidrida. Yang ketiga ada linearitas absorbansi yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kadar deret larutan standar dengan respon absorbansi dari AAS. Larutan standar yang digunakan berbeda-beda tergantung jenis AAS yang digunakan, seperti larutan standar tembaga untuk AAS nyala dan juga AAS tungku karbon. Larutan standar mangan dapat digunakan untuk AAS tungku karbon, sedangkan untuk AAS generator uap hidrida dapat menggunakan larutan standar arsen. Yang terakhir ada gangguan fotometri. Dilakukan tanpa menggunakan larutan standar, yaitu dengan menggunakan Haloketolam atau HCl sesuai dengan karakteristik pabrikan masing-masing jenis AAS yang digunakan. Apa saja sih troubleshooting pada AAS? Yang pertama ada pada flame AAS. Bisa terjadi karena flame tidak menyala, burner tidak terpasang atau salah tipe burner, interlock pada spray chamber belum terpenuhi, flame window interlock tidak terpasang dengan benar, lidah flame pemantik terlalu pendek, aliran oksidan terlalu besar atau rasio oksidan terhadap foil terlalu besar, glow plug atau spark emitter tidak bekerja, sensitivitas rendah pada metode flame AAS. Lalu troubleshooting pada vapor atau hybrid sistem AAS. Yang pertama bisa terjadi karena absorban rendah atau asumsi sama dengan preparasi standarnya baik. Yang kedua, persen RSD atau relative standard deviation-nya besar. Lalu ada troubleshooting pada graphite furnace AAS. Yang pertama bisa terjadi karena furnace tidak berjalan, yang kedua sensitivitasnya rendah, dan yang ketiga absorban tidak stabil. Selanjutnya ada pembacaan data hasil analisis pada instrumen AAS yang melibatkan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. AAS ini menganut hukum Lambert-Beer sama seperti spektrofotometri UV-Vis. Cara penghitungannya pun sama, yaitu dengan membuat deret standar dan setelah ditetapkan harga absorbansi atau persen transmisinya, kemudian dibuatkan grafik. Pada AAS ini umumnya pencatatan hasil analisis memakai sistem digital atau dapat dipakai recorder atau komputer. Bila dipakai recorder dengan memprogramkan tinggi puncak salah satu deret standar,
Maka untuk mengetahui kepekatan atau ppm, contohnya yaitu dengan membandingkan tinggi puncak dari contoh dan deret standar. Nah, selanjutnya kita akan membahas ICP atau Inductively Coupled Plasma. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Inductively Coupled Plasma? Jadi, kita bahas bareng-bareng ya. Selanjutnya, ada pengertian dari ICP atau Inductively Coupled Plasma. Jadi, ICP itu metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi-unsur. Selanjutnya ada fungsi. ICP ini biasanya digunakan untuk analisis lebih dari 90% dari semua unsur dalam tabel periodik, termasuk logam alkali, transisi, dan unsur tanah jarang. Prinsip kerja pada ICP yaitu menghasilkan plasma yang merupakan gas di mana di dalamnya terdapat atom dalam keadaan terionisasi, ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu sebagai suatu karakteristik suatu unsur, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Bagian-bagian pada ICP yang pertama yaitu ada pengkabut nebulizer, yaitu bagian yang mengubah cairan menjadi bentuk aerosol yang dapat pindah ke dalam plasma. Kemampuannya untuk menghasilkan bercak kecil pada berbagai jenis sampel yang banyak tergantung pada keperluan dari sebuah nebulizer dari ICP. Yang kedua ada pompa peristaltik pump, yaitu untuk membantu tekanan agar dapat mempermudah sampel bisa masuk ke dalam saluran air drain. Yang ketiga ada saluran air drain yang membawa sampel lebih dari ruang semprot untuk wadah buangan dapat berdampak pada kinerja instrumen ICP. Setelah sampel aerosol dibuat oleh pengkabut harus diangkut ke obor sehingga disuntikan ke dalam plasma karena tetesan sangat kecil hanya dalam aerosol yang cocok untuk diinjeksikan ke dalam plasma. Bagian penyemprot adalah untuk menghapus tetesan besar dari aerosol. Tujuan kedua dari bagian penyemprot adalah untuk menurunkan tekanan yang terjadi selama nebulisasi karena pemompaan dari larutan. Yang kelima ada obor torch, yaitu berfungsi untuk menghasilkan plasma yang diperlukan dalam analisis unsur. Yang keenam ada generator frekuensi radio, perangkat yang menyediakan daya untuk lanjutan dan memelihara dari debit plasma. Yang ketujuh ada transfer optik, sampel yang sudah terbentuk aerosol yang sudah diubah oleh obor akan dipancarkan ke transfer optik. Kemudian cahaya polikromatis yang dipancarkan akan diubah menjadi cahaya monokromatis. Yang kedelapan ada mikroprosesor detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi kadar logam. Dan yang terakhir yaitu ada komputer atau prosesor, yaitu berfungsi untuk menunjukkan hasil kadar logam yang terkandung atau terdeteksi di dalam sampel. Selanjutnya ada cara penggunaan alat pada ICP. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Beberapa sampel memerlukan langkah preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan destruksi. Yang kedua, introduksi sampel. Unsur-unsur yang akan dianalisis dengan ICP harus dalam bentuk larutan. Larutan yang mengandung air lebih disukai daripada larutan organik. Yang ketiga, pengukuran cahaya yang dipancarkan oleh atom atau ion dalam ICP dikonversi menjadi sinyal listrik yang kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Dan yang keempat, yaitu keuntungan dan keterbatasan. ICP memiliki keuntungan dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengukur hampir semua unsur kecuali argon dengan batas pengukuran sekitar 1-100 gram per liter. Lalu ada keunggulan alat dari ICP. Yang pertama itu memiliki sensitivitas yang tinggi yang dipengaruhi oleh temperatur arus listrik di sekeliling flame dan kevakuman spektrometer. Yang kedua mempunyai ketepatan yang tinggi karena ICP mampu mengontrol suhu, gasa argon mengalir stabil, serta dua panjang gelombang yang dapat dideteksi secara serempak. Yang ketiga memberikan hasil dengan ketelitian yang sangat tinggi, lalu memiliki spektrometer dengan resolusi yang tinggi, dapat menganalisis logam-logam dengan sangat tinggi, pengaruh metrik lain sangat kecil, range konsentrasi yang dideteksi ICP cukup besar, dan ICP ini sangat aman dalam pengoperasiannya. Lalu kalibrasi pada ICP ini dapat dilakukan dengan dua prosedur. Yang pertama yaitu kalibrasi detektor, dimatikan plasma, nyalakan air pendinginnya. Lalu kalibrasi tidak akan dimulai hingga suhu di kamera berada di bawah minus 40 derajat Celcius dari halaman beranda ICP
Pilih instrumen, lalu kalibrasi dan di bawah judul detektor, klik kalibrasi. Tombol kalibrasi instrumen tidak akan tersedia hingga kalibrasi detektor selesai. Lalu yang kedua ada kalibrasi instrumen. Selesaikan kalibrasi detektor, nyalakan plasma, biarkan suhu stabil. Langkah ini memerlukan waktu sekitar 20 menit. Bersihkan polikromator dan moncongnya selama sekitar 20 menit. Sebelum memulai kalibrasi, pembersihan dapat terjadi saat suhu instrumen stabil. Dari laman ICP-OS, pilih instrumen, status dan di bawah judul port. Pilih kontak centang bus dan slot, menyesuaikan sistem yang dikonfigurasi dengan AVS 6/7, AVS 4, dan auto sampler untuk pengenalan sampel manual. Ganti pipa suplai bilas atau pembawa dari ujung saluran masuk pipa pompa peristaltik dengan pipa yang dapat direndam dalam larutan kalibrasi. Aspirasi larutan kalibrasi, lalu tentukan mode kalibrasi yang sesuai. Kalibrasi radial default, kalibrasi aksial, kalibrasi panjang gelombang organik. Lalu mulai kalibrasi dari halaman beranda, pilih instrumen, kalibrasi, dan di bawah judul instrumen pilih kotak centang mode kalibrasi yang sesuai, lalu pilih kalibrasi. Instrumen akan menyelesaikan kalibrasi dan melaporkan hasil kalibrasi pada layar panjang gelombang yang gagal akan ditandai. Setelah instrumen lulus kalibrasi, aspirasi larutan bilas untuk membersihkan sistem pengenalan sampel secara menyeluruh. Pasang kembali AVS 6/7, AVS 4, dan auto sampler jika ada. Selanjutnya, troubleshooting pada ICP ini biasanya meliputi presisi yang buruk, carry over, drift, batas deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Untuk melakukan troubleshooting ICP ini memerlukan perawatan preventif secara teratur seperti membersihkan torch, memeriksa pompa tabing, dan memeriksa kebocoran udara pada transfer tabing. Selain itu, perlu memantau tekanan belakang nebulizer dan menggantinya jika diperlukan. Modifikasi matriks yang sesuai juga harus digunakan untuk mengatasi interferensi kimia dan fisik yang dapat mempengaruhi pembentukan aerosol dan atom. Nah, yang terakhir ada pembacaan data hasil analisis pada ICP. Hasil data analisis yang dapat dibaca dengan memperhatikan konsentrasi unsur dalam sampel. Proses analisis ICP ini melibatkan pengumpulan data dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir 1/4 jam dan dapat dilakukan untuk berbagai aplikasi, termasuk analisis lingkungan, analisis minyak, farmasi, dan lain-lain. Cukup sekian, sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.